Warga desa geger ketika seorang dukun terkenal ditemukan meninggal secara misterius. Tapi yang bikin semua makin janggal, seluruh alat ritualnya hilang tanpa jejak. Siapa yang menginginkan kematiannya? Dan kenapa barang-barangnya dicuri? Di sebuah desa kecil di daerah lereng Gunung Jawa Timur, hidup seorang pria tua yang dikenal dengan nama Mbah Wiryo. Sehari-hari, ia tinggal sendirian di sebuah gubuk tua di pinggir hutan, jauh dari keramaian warga. Meski tinggal terpisah, hampir semua orang di desa mengenalnya. Bukan karena keramahannya, tapi karena reputasinya. Mbah Wiryo disebut-sebut sebagai orang pintar. Tapi di balik itu, banyak warga yang percaya ia adalah dukun santet. Gubuknya sering dipenuhi aroma dupa dan suara-suara aneh di malam hari. Beberapa warga mengaku melihat orang-orang luar desa datang diam-diam ke rumahnya, hanya untuk keluar dengan wajah pucat, seperti habis melakukan sesuatu yang berat dan gelap. Namun, tidak ada yang berani bertanya secara langsung. Di desa itu, membicarakan Mbah Wiryo terlalu terang-terangan dianggap pamali. Warga memilih diam. Tapi dalam diam itulah ketakutan tumbuh. Sampai pada suatu pagi yang sunyi, desa itu diguncang oleh berita mengerikan. Pak Darto, tetangga terdekat Mbah Wiryo yang biasa mengantar makanan, menemukan pintu gubuk itu terbuka. Awalnya ia mengira Mbah Wiryo sedang pergi ke kebun. Tapi ketika ia masuk, ia mendapati tubuh Mbah Wiryo tergeletak kaku di atas tikar pandan. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Yang bikin bulu kuduk berdiri, ekspresinya seolah sedang melihat sesuatu yang sangat menakutkan di detik terakhir hidupnya. Namun yang paling mengherankan, seluruh isi gubuk tampak berantakan dan kosong. Semua alat ritual yang biasa terlihat, botol berisi cairan aneh, boneka kayu, kain hitam, dan kitab-kitab tua, menghilang. Tidak ada tanda perampokan biasa. Tidak ada harta benda yang diambil. Hanya alat-alat ritualnya saja yang raib. Warga mulai panik. Polisi pun datang untuk menyelidiki. Hasil visum awal menyatakan bahwa Mbah Wiryo meninggal secara alami, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Tapi warga tidak percaya. Bagi mereka, ini bukan kematian biasa. Ini terlalu rapi untuk sebuah kebetulan. Desas-desus pun merebak. Ada yang bilang ini adalah balasan dari semua hal gaib yang pernah ia lakukan. Ada juga yang percaya bahwa seseorang telah mencuri kekuatan Mbah Wiryo. Sebab dalam kepercayaan lama, barang-barang ritual seorang dukun dipercaya menyimpan energi yang besar dan bisa berbahaya jika digunakan oleh orang yang salah. Beberapa hari setelah pemakaman Mbah Wiryo, kejadian ganjil kembali terjadi. Seorang pemuda desa bernama Fadil tiba-tiba menghilang. Ia dikenal sebagai anak pendiam, sering menyendiri, dan sesekali terlihat mendekati gubuk Mbah Wiryo sebelum kejadian. Orang tuanya mengatakan, terakhir kali mereka melihat Fadil adalah malam sebelum Mbah Wiryo ditemukan meninggal. Fadil membawa tas besar, mengenakan jaket hitam, dan terlihat seperti orang yang gugup atau ketakutan. Polisi mulai mencurigai keterlibatan Fadil. Penelusuran pun dilakukan ke sekitar hutan tempat Mbah Wiryo tinggal. Beberapa hari kemudian, mereka menemukan sebuah gubuk kecil tersembunyi di dalam hutan, dan di dalamnya, polisi dibuat terdiam. Di dalam gubuk itu terdapat susunan sesajen, foto-foto warga dengan coretan merah, botol kaca berisi cairan pekat, dan kain-kain hitam. Lebih mengejutkan lagi, semua benda itu dikenali sebagai alat ritual milik Mbah Wiryo yang hilang. Fadil ditemukan di sudut ruangan, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ia berbicara sendiri, seperti sedang berdebat dengan seseorang yang tak terlihat. Saat dibawa ke kantor polisi, ia akhirnya mengaku bahwa dialah yang mencuri semua alat itu. Ia mengatakan, ia ingin menjadi penerus Mbah Wiryo, bahkan lebih kuat darinya. Ia percaya, dengan memiliki alat-alat itu, ia bisa menguasai ilmu yang belum pernah dipelajari orang lain. Tapi yang tidak ia sangka, sejak ia membawa barang-barang itu, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Ia mengaku sering melihat bayangan hitam yang mengikutinya, mendengar suara berbisik saat tidur, dan merasakan tatapan tajam setiap kali ia sendirian. Ia pikir itu hanyalah ujian, tapi lama-kelamaan, ia merasa seperti diteror oleh sesuatu yang berasal dari dunia lain. Dia datang tiap malam, kata Fadil lirih di ruang interogasi. Dia duduk di pojok gubuk, cuma menatap. Kadang dia tertawa. Kadang dia berbisik. Tapi aku tahu itu Mbah Wiryo, dia marah, karena aku ambil semua miliknya. Polisi akhirnya memutuskan untuk membawa Fadil ke rumah sakit jiwa,
untuk mendapat perawatan. Ia dinyatakan mengalami gangguan psikologis berat karena tekanan batin. Barang-barang milik Mbah Wiryo yang ditemukan di gubuk Fadil akhirnya dikembalikan ke desa, dan dikuburkan secara khusus oleh tokoh adat dan warga desa dengan upacara tertutup. Tidak ada yang mau menyimpannya, apalagi menyentuhnya. Kini, gubuk Mbah Wiryo dibiarkan kosong dan mulai ditumbuhi semak belukar. Tak ada yang berani mendekat. Bahkan anak-anak desa pun dilarang bermain di sekitar sana. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, masih terdengar suara kicau burung hantu dan bau dupa yang menyeruak dari arah gubuk itu. Meski kasusnya secara hukum telah dianggap selesai, warga percaya bahwa kematian Mbah Wiryo menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Sebuah rahasia yang mungkin, sebaiknya dibiarkan tetap terkubur. Kematian Mbah Wiryo bukan hanya tentang seorang dukun tua yang meninggal, tapi tentang kekuatan yang tak bisa dipahami manusia biasa. Ketika seseorang mencoba mengambil alih kekuatan itu tanpa izin, maka konsekuensinya bisa lebih dari sekadar kegilaan. Dan kita, sebagai orang biasa, mungkin hanya bisa belajar satu hal. Ada hal-hal yang tidak seharusnya kita usik. Karena ketika kita melanggar batas, yang datang bukan hanya rasa takut, tapi juga balas dendam dari dunia yang tak terlihat.